Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Riau jurusan akuntansi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi literasi digital untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Yang akan saya jelaskan yang pertama yakni mengenai pengertian. Apa itu literasi digital? Nah, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam hidup kita sehari-hari. Dikutip dari Menteri Pendukung Literasi Digital Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seorang peneliti literasi digital yang bernama Douglas A.J. Belshaw menyatakan dalam tesisnya yakni terdapat 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Di antaranya adalah yang pertama kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Terus yang kelima kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam kreatif melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh kritis dalam menyikapi konten. Dan yang kedelapan yakni bertanggung jawab secara sosial. Nah, pasti beberapa dari kalian bertanya, seberapa penting literasi digital itu? Nah, setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital itu sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dilansir dari Menteri Pendukung Literasi Digital bahwa setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Begitu pula dalam kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian literasi digital ini menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan mengikuti era revolusi 4.0. Nah, ada beberapa manfaat dari literasi digital, yakni yang pertama menghemat waktu. Ketika mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, lebih hemat biaya. Banyak web dan aplikasi gratis sekarang di internet. Kemudian yang ketiga, memperluas jaringan, yakni dengan adanya literasi digital dapat menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui medsos. Yang keempat, yakni belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini juga dengan cepat. Nah, tidak hanya itu, literasi digital juga tentunya memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Kita bahas tantangannya dulu ya. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir, keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai pengguna internet. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh beberapa jurnal bahwa pada tahun 2017 itu terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam 1 tahun. Kebayangkan berapa banyak pengguna internet di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Di satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan juga rasa ingin tahu. Di sisi lain, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif bagi kehidupan kita nantinya. Nah, berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintah Indonesia mesti memikirkan cara terbaik dalam menanggulanginya. Menanggulangi berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Kemudian kita
kita bahas peluangnya. Media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan juga pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Itulah beberapa tantangan dan peluang dari literasi digital. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran penting literasi digital bagi usaha maupun perusahaan. Literasi digital juga berperan penting dalam perusahaan. Saat ini, industri dipengaruhi oleh keterampilan digital. Banyak perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam hal penerapan digital. Nah, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan melatih karyawannya jika ingin perusahaannya menjadi kompeten secara digital. Tanpa pelatihan digital yang sesuai, kemungkinan besar karyawan akan merasa tidak termotivasi atau bahkan karyawan akan bekerja kurang optimal bagi perusahaan. Meningkatkan keterampilan staf dengan kemampuan digital tak hanya berguna untuk kinerja karyawan saja, tetapi juga berperan besar dalam transisi digitalisasi dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor bantuan implementasi teknologi digital. Literasi digital dapat memotivasi karyawan. Perkembangan teknologi membuat persaingan karyawan untuk meningkatkan skill dan karir juga semakin ketat. Karyawan mulai memahami betapa pentingnya untuk meningkatkan kemampuan digital dalam rangka meningkatkan karir. Pelatihan karyawan yang dilakukan perusahaan untuk kemampuan digital karyawan sangat berperan dalam aspek ini. Karyawan yang menerima pelatihan akan memiliki kemampuan baru guna berkontribusi di perusahaan dan memotivasi untuk tetap bekerja di perusahaan dengan sebaik mungkin. Kemudian literasi digital juga meningkatkan produktivitas. Dalam industri apapun, kita tahu bahwa produktivitas itu adalah kunci dalam operasional perusahaan yang menghasilkan produk berkualitas. Penggunaan berbagai macam aplikasi dan software dalam perusahaan harus mulai dibiasakan di kalangan karyawan. Contoh software yang paling sering digunakan perusahaan adalah software HRD. Kinerja sumber daya manusia atau SDM dikelola oleh Human Resource Management, mulai dari recruitment, pencatatan data absensi, payroll bulanan, pembuatan laporan, penyusunan program kerja, dan sebagainya. Sistem dalam software HRD ini membantu HRD dalam mengelola SDM dengan output yang memuaskan secara kualitatif dan kuantitatif. Literasi digital juga menaikkan pendapatan. Teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian di seluruh dunia. Semakin banyak bisnis yang menyadari manfaat dari kemampuan digital, banyak konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat mulai familiar dengan menggunakan teknologi dalam berbagai kegiatan. Contohnya, kegiatan konsumen yang paling umum berkaitan dengan konsumsi produk adalah belanja online, melihat-lihat produk melalui medsos, dan menuliskan pengalaman saat mengkonsumsi produk tersebut atau biasa kita sebut dengan testimoni. Ketika perusahaan memiliki keterampilan digital yang memadai, bisnis dapat membangun hubungan dengan konsumen jauh lebih intens. Konsumen menjadi lebih banyak dan akhirnya meningkatkan pendapatan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.